Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sobat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang terinspirasi dari kejadian nyata, mengangkat kisah diskriminasi ras kulit hitam di Australia. Film ini mengungkap fakta mengejutkan bahwa diskriminasi ras tidak hanya terjadi di Amerika atau Eropa. Pada tahun 1930-an di Australia, entah dengan alasan apa, orang kulit putih di sana khawatir dengan anak yang memiliki campuran ras kulit putih dan hitam, atau tepatnya suku aborigin, yang mereka sebut dengan setengah kasta. Suku aborigin sendiri adalah suku pribumi di negara kanguru tersebut. Di bawah undang-undang kala itu, pemerintah Australia membangun pusat pemurnian ras yang disebut dengan Moore River. Di sana mereka menampung anak-anak yang termasuk dalam ras campuran, yang kebanyakan dari mereka dibawa dengan pemisahan paksa dari orang tua mereka. Program ini bertujuan agar ras campuran tidak terkontaminasi dengan ras kulit hitam yakni suku aborigin. Agar generasi dari anak-anak ini hanya memiliki satu ras murni saja, yaitu kulit putih. Cerita lain mengatakan kalau mereka dididik dari kecil untuk menjadi pembantu di rumah orang kulit putih. Di penampungan itu, mereka diajarkan cara beragama dan dilarang menggunakan bahasa dari suku mereka. Di bawah pimpinan seorang pria bernama Mr. Evan Neville, yang merupakan pemegang hukum sah semua kaum aborigin di masa itu. Di antara ratusan anak tersebut, di film ini kita akan berfokus pada 3 anak suku aborigin, yang paling besar bernama Molly, adiknya bernama Daisy, dan sepupunya bernama Grace. Mereka bertiga adalah golongan setengah kasta. Ibunya adalah penduduk asli suku aborigin, sedangkan ayahnya berasal dari ras kulit putih yang singgah di sana saat bekerja membangun pagar di dekat desa mereka. Molly sendiri adalah anak yang pintar. Nenek dan ibunya selalu mengajarkan cara berburu dan bertahan hidup di alam liar. Lalu pada suatu hari, tiba-tiba seorang petugas bernama Rings, yang merupakan orang suruhan Evan Neville, datang dan akan merebut ketiga anak itu dari ibunya. Mengetahui anaknya akan dibawa, dia mencoba melindungi dan membawa mereka lari dari sana. Walaupun sudah berusaha, tapi akhirnya ketiga anak itu terpisah dari ibunya. Lalu dengan sebuah kereta api, selama berhari-hari mereka dibawa ke tempat yang sangat jauh. Setelah sampai di suatu tempat, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sebuah mobil. Akhirnya setelah perjalanan jauh, mereka sampai di suatu tempat, ketiganya diturunkan dan disambut oleh seorang suster. Tempat itu bernama Moore River, atau tempat pemurnian ras yang berjarak 1932 km dari tempat asal mereka. Di sana juga terlihat banyak anak dari suku aborigin yang senasib dengan mereka. Molly yang melihat hal itu merasa ada yang tidak beres dengan tempat tersebut. Hari pertama berada di sana, ketiga saudari ini tampak kebingungan dengan suasana tempat baru mereka, yang serba teratur, sangat jauh berbeda dengan kehidupan di desa mereka yang bebas bercengkrama dengan alam liar. Lalu salah seorang dari mereka mencoba berkenalan dan menanyakan dari mana mereka berasal. Tapi ketiga gadis itu masih takut dan tidak menjawab pertanyaannya. Setelah itu mereka dibawa ke sebuah ruangan. Di sana, semua anak berbaris dengan rapi dan berdoa sebelum makan. Dan lagi-lagi ketiga saudari itu kebingungan karena ini adalah hal pertama bagi mereka. Tiba-tiba salah seorang penjaga memukul meja karena Daisy berbicara dengan bahasa suku aborigin. Penjaga itu mengatakan kalau mereka tidak boleh berbicara dengan bahasa itu dan harus menggunakan bahasa Inggris. Setelah selesai makan, ketiga saudari itu dimandikan oleh suster penjaga dan menggosok tubuh mereka seakan-akan mereka memiliki tubuh yang kotor. Lalu mereka dibawa ke ruang pakaian, mereka diberi pakaian baru. Di sana juga terlihat anak-anak yang lain juga diajarkan menjahit.
Keesokan paginya, Tuan Neville datang bersama orang pemerintahan untuk mengecek kesehatan anak-anak tersebut. Setelah itu, mereka kembali diajarkan untuk merawat bayi dan bersih-bersih. Kemungkinan bayi itu adalah generasi ketiga dari ras tengah kasta. Lalu ada seorang pria bernama Modo, pria dari suku aborigin yang disewa khusus oleh pemerintah untuk melacak anak-anak yang kabur dari Moor River. Modo dikenal sangat mahir karena selalu berhasil melacak anak-anak yang kabur dan membawanya kembali. Dan dia juga terikat dengan pusat penjagaan tersebut karena anaknya adalah salah satu dari ratusan anak yang dididik di tempat tersebut. Molly menyaksikan sendiri satu anak yang berhasil ditangkap setelah ia berusaha kabur. Lalu anak itu dihukum dengan kepalanya dibotakkan. Hal itu membuat Molly semakin yakin kalau tempat itu bukan tempat baik untuk mereka. Di malam itu, Molly mulai memikirkan cara untuk kabur, tapi yang jadi masalah ialah Modo. Ia khawatir nantinya mereka akan ditangkap olehnya. Keesokan paginya, Molly melihat awan mendung dan ia berharap hujan akan menghapus jejaknya. Merasa sudah yakin dengan rencana kaburnya, ia mengajak Daisy dan Grace. Namun adik-adiknya ragu dan mengatakan bahwa jarak ke rumah mereka sangatlah jauh. Molly meyakinkan mereka dan akhirnya pelarian pun dimulai. Sore harinya seorang perawat melakukan absensi seperti biasanya. Dan disinilah para suster di sana baru menyadari kalau Molly bersaudara telah kabur dari sana. Keesokan harinya Modo dipanggil untuk melacak dan membawa anak-anak itu kembali. Sementara Molly dan adiknya terus berlari dan hujan sudah mulai turun yang membuat jejak mereka ditutupi oleh genangan air sehingga Modo kesulitan melacak mereka. Malam pun tiba, ketiga saudari itu tidur di antara celah pepohonan. Dan keesokan paginya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Molly mencoba mengelabui Modo dengan meninggalkan sobekan kain dan seolah-olah mereka berjalan ke hulu sungai. Setelah itu mereka mengambil arah berlawanan. Modo yang tidak jauh di belakang mereka melihat kain itu dan terus berjalan ke arah hulu sungai. Tapi tak berselang lama, Modo menyadari kalau kain itu adalah tipuan. Ia pun segera mengambil arah yang sama dengan jalan yang dilalui oleh Molly dan adik-adiknya. Beruntungnya mereka berhasil sembunyi, sementara Modo terus mengikuti arah sungai. Merasa sudah aman, mereka kembali berjalan dan beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan dua orang pria suku aborigin. Molly pun meminta sedikit makanan dari hasil buruan mereka. Orang itu mengetahui kalau mereka adalah anak-anak yang kabur dari Moor River. Dan ia menanyakan kemana tujuan mereka. Molly mengatakan kalau mereka akan menuju Jigalong. Merasa kasihan karena jarak ke Jigalong sangatlah jauh, dia memberikan sepotong daging dan sebuah korek api untuk bertahan hidup. Berita kaburnya mereka sampai pada Mr. Neville. Ia bekerja sama dengan kepolisian untuk melacak dan mencari anak-anak tersebut. Sementara itu di Jigalong, ibunya mendapat kabar kalau ketiga anaknya telah berhasil kabur dari Moor River. Mendengar itu, ibunya sedikit lega karena ia yakin anak-anaknya akan kembali padanya. Sementara itu, Molly mencoba masuk ke sebuah peternakan dan mengambil beberapa butir telur. Namun pemilik peternakan mengetahui perbuatannya. Beruntungnya mereka bertemu dengan orang baik. Molly dan adik-adiknya diberi pakaian dan sedikit bekal makanan. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di saat mereka mulai putus asa, mereka berhasil menemukan pagar pembatas. Pagar ini adalah pagar yang membentang sepanjang 3000 km dan merupakan salah satu pagar terpanjang di dunia. Molly sangat yakin dengan mengikuti pagar itu, mereka akan sampai ke rumah mereka. Sementara itu, Modo terus mengikuti jejak mereka dan di sisi lain, polisi mencoba menghadang dari arah yang sebaliknya. Karena jauhnya perjalanan ditambah lagi cuaca yang sangat panas, membuat Grace tidak kuat lagi berjalan. My legs they hurt. I can't walk. Molly pun menggendong adiknya. Tidak ada pilihan lain, mereka harus tetap berjalan agar Modo tidak menangkap mereka. Beberapa hari kemudian mereka bertemu seorang pemburu.
Karena kasihan, pemburu itu memberikan sedikit makanan pada mereka. Molly menanyakan lokasi pagar timur. Pemburu itu menunjuk jalan pintas agar mereka tidak terlalu jauh berjalan. Sementara itu, Modo terus mengikuti pagar dan bertemu dengan polisi yang menunggu di arah berlawanan. Beruntungnya, anak-anak itu telah mengambil jalan pintas sehingga Modo dan polisi tidak menemukan mereka. Molly melihat sebuah rumah dan mencoba mendekatinya. Mereka bertemu dengan seseorang dan meminta sedikit makanan. Ternyata wanita itu adalah seorang pembantu yang dulunya dia juga dipisahkan dari ibunya dan dimasukkan ke Moor River. Wanita itu membawa mereka bertiga masuk lalu memberikan makan dan minuman. Dia juga menawarkan Molly dan adik-adiknya untuk beristirahat di sana selama beberapa malam. Saat malam, tiba-tiba mereka terbangun mendengar suara mobil yang ternyata itu adalah polisi dan Modo. Beruntungnya Molly dan adik-adiknya berhasil sembunyi di balik semak-semak. Keesokan paginya mereka berlari menjauh. Molly mencoba menghilangkan jejak dengan memakai kaos kaki lalu menggendong adiknya dan berjalan di atas bebatuan. Dengan cara ini, maka mereka tidak meninggalkan jejak. Cara itu ternyata berhasil. Modo kehilangan jejak mereka, sementara Molly sudah kabur semakin jauh. Di suatu tempat mereka bertemu dengan seorang pria. Karena kasihan, pria itu memberikan makanan kepada mereka. Orang itu mengatakan bahwa ia mendapat kabar kalau Ibu Grace sekarang berada di Wiluna. Ia menyarankan untuk ke sana dengan naik kereta api. Molly yang tidak mempercayainya segera membawa adik-adiknya dari sana. Namun di perjalanan, Grace mulai bingung dan berencana untuk naik kereta api ke Wiluna. Molly mengatakan kalau itu adalah jebakan, bisa saja di sana polisi akan menangkap mereka. Tapi Grace tetap ingin ke Wiluna dan pada akhirnya mereka pun berpisah. Tidak lama kemudian Molly memutuskan untuk kembali menjemput Grace, sementara Grace masih menunggu kereta api di sebuah stasiun. Namun saat mereka akan bertemu, tiba-tiba polisi datang bersama pria yang mereka temui tadi siang. Dan Grace pun kembali tertangkap. Molly dan Daisy kembali melanjutkan perjalanan. Tapi sekarang ujian terberat mereka sudah menunggu di depan mata, yaitu Gurun Gibson. Mereka harus melintasi gurun itu untuk sampai ke rumahnya. Dengan tertatih-tatih, mereka terus berjalan melintasi gurun yang tandus. Sesekali, Molly menggendong adiknya yang sudah tidak kuat lagi berjalan. Di sisi lain, ibu dan neneknya terus berdoa untuk keselamatan anak-anaknya. Panasnya gurun, ditambah lagi mereka tidak ada air dan makanan, membuat keduanya pingsan di sana. Keesokan paginya mereka berdua terbangun dan kembali melanjutkan perjalanan, dan beruntungnya mereka berhasil selamat melewati gurun itu dan kembali menemukan pagar untuk diikuti. Sementara itu, Mr. Neville meyakini kalau anak-anak itu akan kembali pada ibunya di Jegalong. Oleh karena itu, ia mengutus anak buahnya pergi ke sana untuk kembali menangkap anak-anak itu. Tapi saat masuk ke desa, dia bertemu dengan Ibu Molly dan neneknya. Ibu Molly mengarahkan tombak dan penjaga itu pun pergi dari sana. Saat subuh, akhirnya perjalanan panjang pun berakhir. Mereka berhasil berkumpul kembali bersama ibu mereka. Setelah kepulangan anak-anaknya, mereka selalu berpindah-pindah agar petugas tidak bisa menemukan keberadaan mereka. Pemisahan anak-anak ras campuran berakhir pada tahun 70-an. Berikut adalah wajah asli Molly dan Daisy, dua wanita kuat yang telah berhasil menempuh jarak yang sangat jauh untuk kembali pada ibunya.
Tidak ada yang sempurna. Bukankah pelangi indah karena perbedaan warna? Jadi kenapa harus ada pendiskriminasian pada sebuah perbedaan? Jaga terus kesehatanmu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.